Nah, teman-teman, jadi ini adalah buaya yang sering saya rekam. Penampakannya kadang malam hari dan pernah muncul di sore hari ketika air mulai pasang. Penampakan buaya ini hampir setiap malam, dan kemunculannya kadang di bawah kolong rumah dan di samping rumah warga. Ini hasil rekaman saya ketika malam hari di samping rumah warga. Panjang buaya ini sekitar 2 meter. Kalau dilihat karakteristiknya, dia sudah mulai terbiasa dengan keberadaan manusia, dan dia sering naik ke daratan untuk beristirahat. Bahkan ketika manusia di dekatnya, buaya ini tidak kabur. Karena buaya ini sering muncul di pemukiman, akhirnya tim damkar Kota Bontang dan warga sekitar mengevakuasi buaya ini. Perjuangan damkar dan warga patut diacungi jempol karena bersusah payah untuk mengamankan satwa yang dilindungi ini. Bagaimana bisa kita mengetahui kalau buaya ini yang sering saya rekam? Karena dilihat dari karakteristiknya tadi, sering muncul di pemukiman, ukurannya juga kecil, dan ketika saya pantau kembali di malam hari, untuk buaya ini sudah tidak muncul lagi. Penangkapan buaya ini dapat mengurangi populasi buaya di sekitaran pemukiman warga. Setelah ditangkap, buaya ini akan dilepas kembali di wilayah yang jauh dari pemukiman warga. Sebenarnya untuk pelaporan keberadaan buaya di lokasi ini sudah berlangsung lama, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa diamankan. Namun, keberadaan buaya di sini bukan hanya ada satu ekor. Karena saya pernah memantau kalau buaya di lokasi ini ada yang berukuran besar sekitar 3 meter lebih, dan untuk buaya yang berukuran kecil ada banyak. Karena lokasi di sini merupakan kawasan hutan mangrove yang berdekatan dengan pemukiman warga. Jadi tak heran ada banyak buaya di lokasi ini. Maka dari itu kita harus berhati-hati ketika berada di kawasan seperti ini. Jangan berenang dan kurangi aktivitas di air ketika hari mulai malam. Nah, di pagi harinya, saya bersama teman fotografer flora dan fauna, nama beliau adalah Gary, dan sebagai juru kemudi perahu adalah sepupu saya bernama Hermang. Di kawasan habitat buaya ini, kita akan pantau kembali aneka satwa liar dari burung dan satwa endemik Kalimantan yaitu bekantan. Perjalanan kami mulai pukul 7 pagi. Kita akan melewati kawasan pemukiman penduduk dan masuk ke kawasan laut dengan pemandangan hutan mangrove yang sangat rimbun.
Sepanjang perjalanan, kami bertemu burung kuntul karang. Kami juga berjumpa dengan pondok di tengah laut. Kami singgah di pondok ini untuk beristirahat sejenak. Nah, teman-teman, jadi kita ini istirahat di laut ya, teman-teman. Jadi sini tuh ada pondok ya, di sekitaran laut sini. Tepatnya di tengah-tengah ini. Terus di sekitaran ini kawasan hutan mangrove tuh. Masuk wilayah TNK. Ketika beristirahat, kami melihat koloni burung bangau tontong yang terbang berjumlah 6 ekor. Teman saya langsung mengabadikan momen ini. Burung bangau tontong ini merupakan satwa yang dilindungi yang mulai terancam. 2 tahun lalu, burung ini sangat mudah saya temui dengan koloni yang banyak, namun sekarang sudah agak susah teman-teman. Beruntung kami bisa berjumpa lagi 6 ekor walaupun hanya terbang di kejauhan. Dan di wilayah yang berbeda namun masih di kawasan yang sama, kami berhasil mengabadikan koloni bekantan yang berjumlah 10 ekor lebih sedang mencari makan di kawasan tepi hutan mangrove. Ini perdana saya merekam bekantan yang sedang mencari makan di semak rerumputan. Dan bekantan ini unik banget teman-teman, seperti satwa kambing yang sedang mencari makan di rerumputan. Terpantau bekantan ini dipimpin oleh bekantan jantan besar, dan terpantau juga ada anak bekantan ukuran remaja dan bayi bekantan yang digendong induknya. Sini. Makanan pokok bekantan ini adalah dedaunan dan pucuk pohon mangrove. Momen langka ini tidak berlangsung lama teman-teman, hanya sekitar 30 menit, lalu bekantan akan mencari makan kembali ke tempat yang lain. Keberadaan bekantan ini sering saya pantau. Dalam seminggu dia bisa keluar di kawasan ini sebanyak 3 kali, dan tergantung makanannya yang mulai berpucuk kembali. Kemunculannya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi, dan di atas jam 9 pagi biasanya dia akan beristirahat dan kembali masuk ke dalam hutan mangrove. Mari kita jaga satwa langka ini dengan cara tidak diburu dan jangan merusak hutan mangrove karena di tempat itulah habitat bekantan berada. Salam lestari.